Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi setiap kita sebagai rema dalam kehidupan kita. Kita mempelajari tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Kornelius dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di mana Kornelius adalah seorang yang saleh dan taat dan luar biasa ketekunannya, yang meskipun dia adalah seorang perwira tinggi di Italia, namun di balik tanggung jawabnya yang banyak, di balik tanggung jawabnya yang besar kepada pemerintahan Italia, namun dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh, bahkan keluarganya dapat dipimpinnya untuk melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran apa yang kita perlu pahami dalam kehidupan Kornelius ini? Kita tahu bahwa Kornelius mampu melayani sesuai dengan karunia-Nya. Karunia apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Kornelius? Selain dia mampu memimpin keluarganya untuk takut akan Tuhan, selain dia hidup saleh, dia ternyata punya karunia untuk memberi. Karunia memberi sedekah kepada orang-orang yang di sekitarnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana karunia-Nya dia pergunakan, dia manfaatkan, dan dia lakukan dengan setulus hati, sehingga banyak orang yang senang, banyak orang yang diberkati lewat karunia-Nya memberi kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi saudaraku, poin yang pertama yang perlu kita pelajari dalam kehidupan Kornelius, dia mampu melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita temukan karunia apa yang ada dalam hidup kita, lalu kita lakukan dengan baik, kita kerjakan dengan maksimal, maka Tuhan akan bawa kita kepada satu tingkat level yang lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang perlu kita pahami dalam kehidupan Kornelius, di mana pada saat itu dia mampu membawa orang-orang lain mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengundang Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan, ya. Lalu dia mengumpulkan banyak orang, tetangganya, kiri kanan muka belakang, dia panggil ke rumahnya, lalu dia izinkan seorang hamba Tuhan yang bernama Petrus menyampaikan Injil Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran lewat Petrus, mereka bertobat dan diubahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa Kornelius mampu membawa orang-orang dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pelajaran apa yang perlu kita ambil dalam kehidupan Kornelius? Dia mampu memuliakan Allah bersama keluarganya. Jadi tujuan utama hidupnya dan keluarganya adalah memuliakan Allah, bukan memuliakan dirinya, bukan supaya dia dihormati, bukan supaya dia dihargai, bukan. Jadi dia menyadari bahwa orientasi hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di situasi yang pahit ini, di situasi yang sempit ini, di tengah-tengah ekonomi yang bergelora ini, mari kembali kepada tujuan kita yang semula, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Besar harapan saya sebagai hamba Tuhan, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, menikmati kebahagiaan dari Tuhan, menikmati sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.